Halo semuanya, selamat datang kembali di update market harian kita. Hari ini tanggal 4 April 2026, kondisi market kripto masih terasa cukup sensitif dengan tekanan yang belum sepenuhnya mereda. Kita akan membedah secara objektif kemana arah angin bertiup dan melihat kembali data siklus yang sedang kita lintasi saat ini. Penting untuk diingat bahwa seluruh pembahasan dalam video ini murni bersifat edukasi dan analisa market berdasarkan data yang tersedia. Tidak ada niat untuk mengajak atau memberikan instruksi dalam mengambil posisi apapun. Harap selalu gunakan riset mandiri sebelum mengambil keputusan investasi. Mari kita lihat apa saja yang terjadi di kalender ekonomi. Sepekan terakhir, fokus pasar tersedot pada data tenaga kerja Amerika Serikat, termasuk angka non-farm payrolls yang rilis di 3 April kemarin, di mana kita melihat angka negatif 92.000, sementara tingkat pengangguran berada di 4,4%. Data ini memberikan gambaran bagaimana ekonomi Amerika sedang mencoba menyeimbangkan diri di tengah ketidakpastian kebijakan moneter. Berita makro pertama yang menarik perhatian adalah sinyal Federal Reserve Amerika Serikat terkait potensi jeda kenaikan suku bunga. Setelah meninjau data ekonomi, ada indikasi bahwa mereka mungkin akan menahan diri dari kenaikan suku bunga yang agresif karena tekanan inflasi yang mulai melandai, meskipun angka tenaga kerja masih fluktuatif. Di sisi lain, Eurozone justru menghadapi tantangan baru. Data inflasi di wilayah Eropa mencatatkan kenaikan yang tidak terduga, jauh di atas ekspektasi analis. Kondisi ini membuat Bank Sentral Eropa terancam harus memperketat kebijakan moneter lebih lanjut, yang tentu saja akan memberikan tekanan pada sektor risiko global, termasuk aset kripto. Sementara itu, dari Tiongkok, kondisi likuiditas tampak semakin mengetat, diiringi dengan pengawasan regulasi yang lebih tajam pada sektor fintech dan kripto. Langkah ini diambil otoritas setempat untuk menstabilkan sistem keuangan dari aktivitas yang dianggap terlalu spekulatif, yang seringkali menjadi sentimen negatif bagi aliran modal global. Untuk suasana hati pasar, indeks Fear and Greed saat ini berada di skor 28, yang masuk dalam kategori fear atau ketakutan. Angka ini relatif stabil dibandingkan kemarin, menunjukkan bahwa investor masih cenderung berhati-hati dan belum ada lonjakan optimisme yang masif di market. Melihat indikator P-Cycle Top, saat ini kita masih berada jauh dari area lampu peringatan. Dengan nilai rata-rata 110 hari di $78.259, dibandingkan batas atas di $195.840, kita bisa melihat bahwa market masih jauh dari fase euforia puncak yang biasanya ditandai oleh indikator ini. Selanjutnya, untuk Puel Multiple, angkanya ada di 0,782. Indikator ini menghitung nilai produksi Bitcoin dibandingkan dengan rata-rata tahunan. Berada di bawah angka 1 menunjukkan bahwa secara historis, kita sedang berada di fase di mana penambang mungkin tidak sedang dalam tekanan jual yang sangat besar atau malah sedang di area akumulasi yang menarik. Dari total 30 indikator siklus yang kita pantau, belum ada satupun yang memicu sinyal jual secara teknikal. Semua indikator menunjukkan bahwa kita masih berada dalam jalur siklus yang konsisten. Tidak ada pergerakan yang impulsif keluar dari koridor kewajaran, memberikan gambaran bahwa market sedang berada dalam fase konsolidasi yang sehat. Sekali lagi, semua yang dibahas di sini hanyalah materi edukasi untuk membantu kita memahami dinamika pasar kripto yang kompleks. Selalu kelola risiko kalian dengan bijak, dan terima kasih sudah mengikuti update hari ini. Sampai jumpa di analisa berikutnya.